Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini anak-anak. Sehat, Bu. Oke. Nah anak-anak, apakah tadi kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sarapan itu penting ya, supaya kita dapat berkonsentrasi untuk belajar hari ini. Supaya apa? Supaya menjadi Pintar. Iya, benar sekali. Jadi harus semangat ya belajarnya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ija, Saya, Bu. Nadia, Saya, Bu. Nora, Saya, Bu. Putri, Saya, Bu. Yeni, Saya, Bu. Mana? Saya, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya rajin. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan bernyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta. Dimulai ya. Iya, Bu. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, nah anak-anak ngomong-ngomong soal bernyanyi nih, Ibu punya lagu yakni berbagai macam profesi. Sudah tahu kan lagu berbagai macam profesi? Sudah, Bu. Oke, langsung saja kita mulai bernyanyi ya. Ayo semuanya berdiri. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbagai macam profesi. Polisi di lalu lintas, dokter di rumah sakit, guru di sekolahan, tukang ada di gudang tok-tok, Petani ada di sawah, pedagang ada di pasar, sopir di kendaraan tintin. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, nah anak-anak, berdasarkan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, itu lagu tentang apa? Berbagai macam Berbagai profesi. Iya. Coba mana profesi apa saja yang ada di dalam lagu tersebut? Guru. Guru, benar sekali. Kalau guru, tugasnya tadi di mana? Di Sekolah. sekolahan, seperti yang ibu lakukan ya. Jadi profesi ibu sebagai seorang guru. Nah anak-anak, profesi ataupun pekerjaan yang kita inginkan itu terlebih dahulu biasanya kita punya harapan atau keinginan untuk mencapainya. Nah harapan dan juga keinginan itu disebut dengan Cita-citaku. citaku, benar sekali. Nah berhubungan dengan profesi dan cita-citaku, hari ini kita akan masuk ke tema 6, citaku. Nah, hari ini kita akan belajar ke tema 6, cita-citaku, pada subtema 1, aku dan cita-citaku, dan pembelajaran ke-1. Untuk materinya, hari ini kita akan bahas mengenai konsep cita-citaku, kemudian ciri-ciri puisi, dan juga tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, untuk kompetensi dan tujuan pembelajaran ini, salah satunya ialah kita dapat memahami mengenai konsep cita-citaku dengan tepat. Kemudian yang kedua, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan tepat. Dan yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan tepat. Oke, hari ini kita akan belajarnya menggunakan metode AIR, Auditory, Intellectual, dan Repetition. Jadi, pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok. Nanti akan ibu buat kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan mendengarkan penjelasan yang ibu berikan. Kemudian kalian akan berdiskusi dan di akhir pembelajaran ibu akan memberikan kuis. Jadi harus tetap fokus ya pada pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, tolong buku-bukunya disiapkan di atas meja dan juga alat tulisnya ya. Duduk yang rapi dan dengarkan.
Nah, anak-anak langsung saja. Sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A atau kelompok ayam, itu ada Ija, Nora, dan juga Yeni ya. Kemudian untuk kelompok B itu ada Putri, Mana, dan juga Nadia. Oke, sudah mengerti dan paham dengan kelompoknya? Iya, Bu. Oke, sekarang kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok ayam dan juga kelompok bebek. Nah, anak-anak langsung saja di sini ibu akan membagikan kalian LKS pada masing-masing kelompok. Jadi LKS ini isinya tentang materi dan juga diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Ibu bagikan dulu ya. Kelompok ayam dan kelompok bebek. Oke. Langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Ayo semuanya dibuka itu di bahan ajarnya di halaman 3. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan ke kegiatan Ayo Mengamati. Nah, di kegiatan Ayo Mengamati ini, kalian akan mengamati gambar-gambar apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Kemudian kalian akan menuliskan profesi apa saja itu dan juga kegiatan utama sehari-harinya apa. Nah, gambar-gambar yang ada di sini juga akan ibu tunjukkan dengan menggunakan wayang gambar. Nah, nanti kalian akan tebak dan menuliskan ya gambar apa yang akan ibu tampilkan. Oke, langsung saja untuk gambar yang pertama. Silakan dituliskan ini profesi apa dan kegiatan sehari-harinya apa saja. Sudah? Sudah. Kemudian yang kedua. Sudah? Sudah. Dan yang ketiga? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar yang pertama. Nah, ada yang bisa menyebutkan profesi dan kegiatan gambar pertama ini apa? Ya, Yeni? Apa Yeni? Seorang guru. Iya, seorang guru. Kegiatan sehari-harinya mengajar di sekolah. Iya, mengajar di sekolah. Benar sekali. Seperti yang ibu lakukan ya. Tepuk tangan untuk Yeni dan kelompok ayam. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Ya, mana? Gambar apa? Dokter hewan. Dokter hewan. Kegiatannya? Mengobati hewan yang Ya, sakit. mengobati hewan yang sakit. Tepuk tangan untuk kelompok bebek dan Mana. Nah, jadi benar sekali ya. Yang pertama itu ada guru, kemudian yang kedua ada dokter hewan, dan yang ketiga ada polisi. Nah, masing-masing gambar profesi ini merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan sebuah keahlian. Nah, untuk kita dapat mencapai pekerjaan ini, kita harus mempunyai cita-cita dulu. Cita-cita itu merupakan sebuah keinginan atau harapan dari kita. Misalnya nih ibu tanya, Yeni kalau besar mau jadi apa? Mau jadi poluan, Bu. Iya, benar sekali ya. Yeni kalau besar mau jadi poluan, berarti Yeni mempunyai keinginan ataupun cita-cita ingin menjadi poluan, berprofesi dan bekerja sebagai poluan. Jadi sampai sini sudah mengerti dan sudah paham mengenai cita-cita? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian tuliskan cita-cita kalian tuliskan cita-cita dan kegiatan yang dilakukan dari cita-cita tersebut di halaman 4. Itu di tabel yang biru ya. Coba sekarang dituliskan semuanya. Oke, dibuat nama saja. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian itu langsung saja kita ke kegiatan Ayo mengamati. Nah, ayo membaca. Nah, di sini ada Udin dan Beni yang ternyata mempunyai cita-cita ingin menjadi apa? Seorang guru, Bu. Iya, menjadi seorang guru. Nah, menurut Udin, ia ingin menjadi seorang guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu mengenai banyak hal. Nah, kemudian untuk memperjelas itu, Udin menemukan sebuah tulisan atau teks puisi yang berjudul apa? Cita-citaku. Iya, berjudul Cita-citaku. Nah, seperti yang sudah Ibu tuliskan pada papan ini. Nah, di sini ada
puisi cita-citaku. Sekarang kalian secara berkelompok, kalian amati puisi cita-citaku ini, kemudian nanti kita akan membacanya bersama-sama. Sudah selesai diamati? Sudah, Bu. Iya, oke. Sekarang kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cita-citaku, anganku melayang di masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkanlah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Citaku, ya nah sekali. Nah anak-anak, jika diperhatikan, nah kalian akan menemukan ciri-ciri dari puisi cita-citaku ini. Nah sekarang kalian diskusikan. Nanti kalian akan berdiskusi mengenai ciri-ciri puisi cita-citaku ini berdasarkan poin 3 dan keempat nanti ya. Nah sebelum itu ibu akan jelaskan dulu ciri-ciri puisi secara umum. Nah anak-anak, untuk yang pertama yaitu ciri-ciri puisi ya. Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu berbentuk bait, bukan paragraf. Nah jadi untuk ciri-ciri umum puisi yaitu yang pertama berbentuk bait atau bukan paragraf. Nah kemudian yang kedua, setiap bait itu terdiri dari berjumlah dari beberapa baris, terdiri dari beberapa baris. Tadi yang pertama apa? Terdiri dari beberapa bait ya, kita singkat saja. Kemudian yang kedua itu terdiri dari beberapa baris per baitnya. Kemudian yang ketiga bersifat kiasan atau memperindah dari tulisan. Misalnya tadi di puisi cita-citaku, pejuang ilmu di garis depan. Nah itu merupakan kata-kata kiasan atau juga memperindah tulisan kita. Nah kemudian yang keempat yaitu punya majas. Tadi ada kiasan 4, majas atau gaya bahasa. Nah kemudian yang kelima itu ada bunyi vokal terakhirnya, bisa jadi beruntun atau berurutan, berpola, bisa jadi juga tidak. Vokal ya. Nah anak-anak, jadi itu adalah ciri-ciri umum puisi. Nah sekarang coba kalian amati lagi puisi cita-citaku, kemudian kalian diskusikan itu di halaman 5 pada poin ketiga dan juga keempat. Pada poin ketiga itu kalian mengamati dan keempat kalian menuliskan kesimpulan dari ciri-ciri puisi yang sudah kalian amati. Ayo sekarang semuanya dikerjakan ya. Oke, kelompok A sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok B juga? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu mau tanya. Nah, yang pertama pada poin ketiga itu ada, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata? Iya, Yani, coba silakan. Iya, kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Iya, nah sekarang coba Yani sebutkan ada berapa baris dari puisi cita-citaku ini? 8 baris Iya, benar sekali. Tepuk dan tangan. 2 bagian. Iya, benar sekali ya. Jadi ada 8 baris dan baitnya terdiri dari 2 bagian. bagian, bait pertama dan bait Kedua. kedua. Tepuk tangan untuk kelompok Ayam dan juga Yani. Nah, anak-anak, jadi untuk poin A dan B sudah. Sekarang ke poin C, tuliskan dan sebutkan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Iya, mana dari kelompok B? Silakan. Anu. Oke, jadi bunyi vokal pada bait pertama yaitu ada an, u, an, u. Artinya puisi cita-citaku ini pada bait pertamanya mempunyai bunyi akhiran vokal yang berpola an, u, dan an, u. Nah, sekarang tadi juga sudah dituliskan ya kesimpulan dari ciri-ciri puisinya. Iya, Bu. Iya, jadi sudah selesai. Nah, sekarang
apakah kalian paham mengenai ciri-ciri puisi cita-citaku ini? Iya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, jadi setiap bait ini terdiri kan dari 4 baris untuk ciri puisi cita-citaku ini. Untuk baris 1 dan kedua, masing-masing baitnya itu merupakan sampiran, dan bait 3 dan keempat itu merupakan isi, di mana puisi ini menjelaskan cita-cita menjadi seorang guru. Nah, sekarang kalian coba kalian urutkan puisi dari keempat baris puisi ini. Nah, urutkan apakah puisi tersebut berada di baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah itu kalian susun bait tersebut berdasarkan urutannya tadi. Oke, sekarang dikerjakan ya, Nak. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, nanti dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yakni pada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, kegiatan Ayo Mengamati di halaman 7 ini. Sekarang kalian perhatikan gambar hewan apa saja yang ada di gambar tersebut. Coba ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Iya, Yani, gambar hewan apa saja? Kucing, kelinci, dan ayam. Ya, jadi ada kucing, kelinci, dan juga ayam ya. Nah, anak-anak, gambar tersebut jika kita perhatikan itu ada anak. Nah, ada anak ayam dan juga ada induknya, ada ayam dewasa. Nah, jadi gambar tersebut membuktikan bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan. Nah, untuk memahami materi mengenai pertumbuhan hewan, coba kalian baca itu teks bacaan halaman 8 mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oke, dibaca ya semuanya. Oke, nanti kalau tidak mengerti, Ibu akan jelaskan. Sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Oke, nah anak-anak, berdasarkan yang sudah kalian baca tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi, baik itu hewan maupun manusia itu dalam kehidupannya itu mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, hal ini dapat dilihat dari perubahan bentuknya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan itu membentuk sebuah siklus atau lingkaran kehidupan yang disebut dengan apa? Daur hidup. Daur hidup ya, bisnis spidolnya. Yang disebut dengan daur hidup. Jadi daur hidup itu akan membentuk untuk kita mengetahui pertumbuhan hewan. Nah, jadi hewan itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan metamorfosis. Namun ada juga hewan dan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang tidak terlalu mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya, disebut dengan hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, untuk hewan bermetamorfosis itu ada 2. Ada hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Pertanyaannya ialah, duluan ayam atau telur? Saya, Bu. Iya, Yani? Duluan ayam, Bu. Duluan ayam ya. Nah, kalau untuk menurut kelompok B, duluan apa? Nah, jadi di sini ada 2 jawaban berbeda. Nah, untuk mengetahui jawabannya, sekarang kalian berdiskusi terlebih dahulu mengenai materi di halaman 9. Coba kalian diskusikan ya. Nah, pertama kalian akan mengamati gambar hewan. Kemudian kalian berikan urutan gambar tersebut merupakan urutan pertumbuhan nomor berapa. Dan juga setelah itu kalian tuliskan kesimpulan dari tahap pertumbuhan atau tahap siklus hidup hewan. Tadi ada hewan hewan kucing dan juga hewan ayam di belakang sini ya. Oke, sekarang secara berkelompok dikerjakan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, LKS-nya dikumpulkan ya, Nak, masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu gambar pertama itu ada gambar kucing ya.
Nah, untuk gambar pertama ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya, urutan tahap pertumbuhannya dari bentuknya yang kecil, sedang hingga kucingnya menjadi besar. Nah, untuk yang kedua sama seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah duluan ayam atau duluan telur? Nah, di sini sekarang ada yang dapat mengurutkan dan juga mengomunikasikan tadi siklus hidup ayam. Nah, di sini Ibu punya papan siklus hidup. Di sini sudah Ibu tempelkan 2 urutan tahap pertumbuhan ayam. Nah, ada yang bisa mengisi urutan-urutan yang kosong ini? Ya, mana dari kelompok bebek? Silakan maju. Urutkan ya sesuai dengan jawaban yang sudah kalian tulis di LKS tadi. Iya. Oke, sekarang dari tempat duduknya mana coba sebutkan urutan siklus hidup ayam tadi. Oke, dimulai dari apa? Induk ayam. Iya, hidup ayam ya. Telur. Telur, Menetas. kemudian Anak ayam. dan ayam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bebek. Kelompok B ya, benar sekali. Jadi jawaban mana? Benar sekali. Yang pertama itu ada ayam. Kemudian ayam akan menetas menghasilkan sebuah telur. Dan telur akan pecah sehingga membentuk anak ayam. Anak ayam kemudian akan membesar sehingga balik lagi ke induk ayam. Dan seterusnya membentuk daur hidup atau siklus hidup. Jadi sudah tahu ya jawabannya tadi, duluan telur atau ayam? Sudah, Bu. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi, duluan ayam atau telur ialah duluan ayam. Karena cangkang telur ini dibuat itu terdapat protein, di mana protein tersebut hanya dibentuk dan ada di dalam ayam. Jadi otomatis jika ada telur, pastinya telur tersebut diproduksi dari ayam. Jadi sudah paham ya mengenai siklus hidup ayam dan pertumbuhannya. Nah, sampai sini pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Coba dibaca lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Yeni? Mengenai apa? Metamorfosis ya? Iya, Bu. Oke, sekarang mau tanya apa? Ibu, apa contoh hewan bermetamorfosis sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna, Bu? Oke, nah pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, hewan bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang Ibu akan jelaskan. Oke, sepertinya spidol kita habis. Nah, Ibu akan jelaskan saja ya. Jadi, hewan bermetamorfosis itu ada 2. Hewan bermetamorfosis apa? Sempurna dan tidak sempurna. Hewan bermetamorfosis sempurna maksudnya ialah hewan yang mengalami pertumbuhan atau perubahan bentuk tubuhnya itu yang berbeda-beda pada tahap pertumbuhannya. Seperti misalnya pada hewan kupu-kupu. Jadi berbeda ya. Dari telur kemudian menjadi ulat, kepompong, menjadi kupu-kupu. Nah, kemudian untuk hewan bermetamorfosis tidak sempurna ini contohnya ialah belalang. Karena belalang tidak terlalu mengalami perubahan bentuk atau tidak signifikan perubahan bentuk hidupnya. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Iya, Bu, sudah paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kuis seperti yang Ibu katakan tadi. Dikerjakan ya semuanya. Iya, Bu. Oke. Bagaimana, sudah selesai? Iya, Bu. Ini apa yang menjadi bongkar? Nah, anak-anak sudah selesai ya kuisnya tadi? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini ada yang dapat menyebutkan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, ini coba disebutkan. Kesimpulannya, cita-cita adalah keinginan seseorang. Ciri-ciri pada puisi cita-citaku ialah memiliki 8 baris dan 2 bagian. Setiap hewan mengalami tahap pertumbuhan. Ada hewan bermetamorfosis dan ada juga yang tidak. Oke, tepuk tangan untuk Yeni semuanya. Oke,
Nah, sepertinya kesimpulan yang dibacakan oleh Yani tadi sudah benar ya. Keinginan dan harapan dari kita itu disebut dengan cita-cita. Nah, salah satu ciri puisi puisi cita-citaku tadi ialah mempunyai bait dan juga baris dalam setiap baitnya. Oke, dan tahap pertumbuhan dan hewan itu selalu mengalami pertumbuhan, baik itu pertumbuhan dari segi bentuknya ataupun yang lainnya. Nah, hewan ada juga yang mengalami pertumbuhan yang disebut dengan metamorfosis, namun ada juga yang tidak bermetamorfosis. Metamorfosis tadi ada dua ya, sempurna dan Tidak sempurna. tidak sempurna. Oke, nah anak-anak benar sekali ya. Nah, jadi untuk tugasnya di rumah kalian pelajari itu pada pembelajaran kedua. Nanti besok kita akan membahasnya bersama-sama. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ayo kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu Sayonara ya. Ayo, kita mulai. Sayonara, Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke. Nah, anak-anak, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Iya, Bu, senang. Harus tetap semangat ya dalam belajar. Iya, Bu. Oke, sekarang kalian rapikan dulu tempat duduknya, kemudian buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kalau ada sampah dibuang ya. Nah, setelah itu sekarang kan lagi banyak virus ya, jadi kalian harus tetap menjaga Kesehatan. kebersihan dan juga kesehatan dengan cara cuci tangan ya. Nah, supaya kita terhindar dari virus dan tetap bisa belajar. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.